Shalom, para sahabat Kekitaan FM di Keningau. Apa kabar semuanya? Semoga damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Jumpa lagi dengan saya Yosef Masri di dalam permenungan yang kita jadwalkan 1 bulan sekali. Pada hari ini kutipan Injil akan kita ambil daripada Injil menurut Matius, bab 8 ayat 18 hingga 22. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini 27 hari bulan Jun tahun 2022. Sangat senang untuk berjumpa kembali dengan Anda semua melalui siaran ini. Gereja hari ini merayakan pesta Santo Cyril dari Alexandria. Saudaraku, tema apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu tentang apa motivasiku mengikut Yesus. Sebab banyak orang mengatakan, saya pengikut Yesus, saya Kristiani, saya Katolik, saya sudah lama dibaptis oleh padri ini, oleh pastor ini, dan berbagai cara dan tempat. Kita melihat di sini, saudaraku, seorang ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan Yesus dalam ayat 19 tadi, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut." Kira-kira menurut Anda, apa daripada motivasi dia mengikut Yesus, menawarkan diri untuk mengikut Yesus? Saudaraku, ikut Yesus bukan hanya suatu perasaan atau antusias atau euforia. Karena ahli Taurat itu melihat Yesus itu luar biasa, mengadakan mukjizat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia ingin juga nebeng atau titip-titip, ikut-ikut menjadi tenar. Jadi motivasinya orang ikut Yesus itu berbagai macam ragam. Nah, kita perlu menelitikan diri sendiri, apa yang kita motivasikan mengikut Yesus. Dikatakan di sini, saudaraku, oleh Yesus, serigala mempunyai liang, itu wajar. Burung, dia mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa, saudaraku? Yesus adalah seorang penginjil, seorang pewarta, tanpa mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dimanapun dia pergi, di padang, di pegunungan, di lereng-lereng gunung, di laut, dimanapun, itu adalah mimbarnya. Disitulah dia melayani. Dia tidak memimpikan sesuatu tempat atau makanan enak, apalagi stipendium yang besar. Itu bukan Yesus, saudara. Jadi kita menintrospeksi diri. Selama ini aku melayani Tuhan, melayani firman Tuhan sebagai apa? Motifnya apa? Nah, saudaraku, ikut Yesus di situ dikatakan bukan satu feeling yang tinggi,
ya. Tetapi setelah itu mundur. Kenapa mundur? Seperti Rasul Petrus, dia berkata kepada Yesus, orang lain boleh berkata demikian, tetapi aku tidak. Mati pun aku ikut. Itu kan satu emosi, satu perasaan ikut Yesus. Pada saat Yesus ditangkap, dia masih ikut, tetapi dari jauh. Ya, dan sempat menyangkal Yesus 3 kali. Mengikut Yesus itu bukan cara begitu. Ya, mengikut Yesus seperti yang dikatakan oleh salah seorang, dikatakan, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apakah ayahnya sudah mati? Tentu kemungkinan besar belum. Tetapi karena orang itu ingin mengikut Yesus menurut waktunya, menurut kehendaknya, menurut tradisinya, menurut budayanya, ya. Saudaraku, kita ikut Yesus bukan dengan cara begitu. Kapan kita harus ikut Yesus? Dengan motivasi yang benar. Kapan waktunya yang terbaik untuk ikut Yesus? Saudaraku, hari ini kita harus ambil keputusan untuk mengikut Yesus secara benar, secara sungguh-sungguh. Semoga permenungan pada hari ini dapat membawakan sesuatu yang betul-betul menyemangati hidup kita, tahu persis apa yang akan kita lakukan untuk mengikut Yesus. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, perlu ada pengenalan akan Yesus. Perlu ada pengenalan akan Tuhan. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan akan binasa. Ya, orang yang tidak mengenal Allah akan binasa. Karena dia tidak tahu siapa itu yang dia ikut. Hanya menurut emosinya, menurut antusiasme, supaya dia bisa mengikut Yesus, mendapat sedikit kemasyhuran. Saudaraku, sebenarnya kita tidak mempunyai waktu yang panjang untuk berpikir, untuk menunggu, untuk lain-lain sebagainya. Ikut Yesus adalah, saudaraku, hari ini tidak ada tempat, tidak ada kesempatan yang begitu indah selain daripada Anda sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Ambil keputusan, ikut Yesus. Tapi ada yang mengatakan, saya sudah dibaptis. Yes, sudah dibaptis, sudah menjadi umat paroki. Baik, kembali lagi, renungkan apa motivasimu Anda mengikut Yesus. Kalau sama-sama asal-asalan saja, hari ini kita bersama-sama merenungkan kembali untuk mengikut Yesus secara on track, saudaraku. Salib. Sampai salib kita ikuti seperti Bunda Maria. Ikut Yesus dalam jalan salib sampai titik terakhir, ya, melihat anaknya menghembus, menyerahkan rohnya kepada Bapa. Ya, itu adalah pengikut Yesus yang sejati. Demikianlah, saudaraku, permenungan singkat pada hari ini, saudaraku. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.